Ini salah satu yang pengen gue kunjungin karena kalau lihat reviewnya keren banget gitu. Oke guys, kita akan masuk ya, kayak apa kafenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan nakal yang kedua akhirnya berlanjut guys. Ini adalah liburan saat pandemi gitu ya. Dan jujur li, gue gak ngomong siapa-siapa. Gue diem-diem aja. Ketika ada long weekend gue langsung kabur ke kota Padang. Gue sih waktu itu juga cuma ngeliat sekilas doang gitu, dijelasin sama teman gue. Tapi ternyata tuh memang kayak yang ada di riset gue dan ada di bayangan ekspektasi gue gitu. Gue sampai kayak apa ya, merinding ya, karena ketika gue traveling, ketika gue jalan itu gue akan kayak membuka semua indera gue gitu dan mencoba kayak ngerasain ya, tapi yang positif loh, bukan yang klinik-klinik gitu ya. Jadi kayak gue kayak nyerap energi semuanya, dan biasanya itu diperlukan nanti ketika gue menulis sebuah cerita perjalanan gitu. Dan challenge-nya ini adalah bagaimana ketika gue menulis sebuah skenario, apakah gue bisa menyampaikan itu dalam satu bahasa visual yang bagus. Enggak sih lah. Nggak tahu kenapa rasanya sore ini gue dapet kayak pengalaman batin baru aja ketika gue menyambangi kota tuanya Padang nih. Apalagi ketika jalan menyusuri Muaro. Itu kayaknya tuh ngebayangin masa lalunya kota ini seperti apa sih gitu. Aktivitas orang-orangnya, bangunan-bangunan tuanya, dan juga mungkin akulturasi budaya yang terjadi di sini. Nah sekarang gue jalan memutar nih karena pengen melihat sisi kota ini dari jembatan Siti Nurbaya. Pasti lebih seru, secara ini kan sore ya guys gitu. Pasti ada semburat-semburat jingganya gitu menjelang matahari terbenam. Walaupun tambah sore, jalan ini atau jembatan Siti Nurbaya ini makin rame, tapi ya sudahlah ya gitu. Gua duduk aja sambil pesen jagung bakar dan es tebu untuk melewati senja di jembatan Siti Nurbaya. Selamat pagi, gue sekarang mau ke kedai kopi paling tua yang ada di kota Padang, yaitu kedai kopi Nanyo. Dan kalau lo lihat jalannya ini, sebenarnya ini adalah jalan bagian belakang dari si hotelnya gue gitu. Jadi ada cerita lucu sebenarnya. Gue kan udah malam tuh nyampe, dan gue itu diturunin di jalan belakang ini, dan bayangin tuh ini gang gitu, dan kita tuh masuknya dari sana, itu belok lagi ke sana. Gue sempet bingung, ini hotel gimana gitu ya, kok lokasinya serem banget dilewatin kebun-kebun kayak gini. Dan ternyata ini adalah jalan belakangnya gitu. Jadi yang punya hotel, si resepsinya tuh begitu gue masuk dia bengong gitu ngeliat gue, "Bapak dari sana?" "Iya," gue bilang. Kata gue, "Kok jalannya horor banget ya hotel lo?" Gue bilang gitu. "Bapak mestinya jalan dari depan pak, di depan rame, banyak tempat makan." Iya. Dan ini gue mau ke salah satu tempat paling bersejarah kali ya untuk kuliner kota Padang gitu, karena di Pondok sendiri itu banyak tempat-tempat seru ternyata gitu. Gue udah sekitar kemarinnya itu kan nyampe sebenarnya, yang fullnya jalan ya kemarin, banyak nemuin tempat-tempat seru, tapi belum bisa share ya ke media sosial karena perjalanan aku ini rahasia, nggak pamit dengan teman kantor.
pagi ini gue mau mencari kedai kopi guys gitu. Gue pengen ngopi-ngopi manja. Katanya ada kedai kopi paling tua di kota Padang. Nah, untuk kamu yang penasaran dan kepo, ikutin ya videonya. Jadi si kedai paling tua itu, kedai kopi itu ada di sebelah sini nih sebenarnya, simpang yang ke arah sini tuh. Nah jadi hotel gua kan ada di arah sebelah sana tuh, dan jalan cuma 4 menitan gitu dari situ ke sini. Kemudian nanti kan gue lihat di Google Map tuh ada di sebelah kiri. Oke, kita ke sana ya guys ya. Akhirnya gue menemukan kedai kopi Nanyo yang sudah ada sejak tahun 1932. Gue nggak tahu ini generasi keberapa karena jujur li gue belum riset. Gue datang ke sini pengen tahu ambience-nya, nuansanya gitu, dan makanan apa aja atau minuman apa aja yang tersedia di sini gitu. Dan jujur li, gaya gue jujur li, gue banyak banget, lama banget gue nongkrong di sini gitu. Gue memang sengaja buat melihat aktivitas orang-orang di sini pada ngapain aja, kemudian kebanyakan apa yang mereka pesan gitu. Karena terkadang gue kan bukan jurnalis ya, jadi biasanya sumber tulisan gue itu dari apa yang gue lihat gitu. Jadi gue tidak terlalu bertanya dengan orang gitu, nanti orang akan curiga lagi gue nggak punya kartu pers, sosok jadi wartawan. Tapi biasanya kalau ada orang yang enak buat gue ajak ngobrol, itu gue biasanya ngobrol gitu. Nah dari situlah gue menggali informasi. Tapi kali ini orang yang datang ke sini kebanyakan buat makan. Ya udah, akhirnya gue pesan banyak makanan aja di sini sambil mengamati apa yang terjadi di sini. Pokoknya hari ini gue ngopinya banyak banget guys. Dari kopi panas sampai es kopi kayak gini gitu. Dan ternyata memang es kopinya juga enak banget. Dan kopi panasnya juga enak. Makanannya juga kayaknya gak ada yang enak ya. Karena gue tadi juga makan mie. Kemudian gue juga sempet makan beberapa kue dan camilan gitu. Guys, gue habis dari susu Ano, apa ya, Anggo ya. Dan ini di sini juga banyak tempat kulineran ternyata gitu. Dan perjalanan ke Kota Padang kayaknya emang wajib banget buat ke area-area sini guys gitu. Dan ini adalah bagian dari daerah Pondo, yaitu pecinannya Kota Padang. Dan lagi-lagi gue tetap belusukan ya ke gang-gang sempit yang ada di Pondoh gitu. Gue pengen cari sesuatu yang baru aja, tempat-tempat yang mungkin unik buat difoto, buat dibikin video gitu. Jadi mungkin kalian lihatnya, oh muternya ke situ lagi. Tapi ternyata ada satu tempat nih yang asik juga buat nongkrong. Di manakah itu? Yuk ikutin aku. Well guys, sekarang gue ada di Pondoh, nih salah satu pecinan yang ada di Kota Padang. Nah ini ada satu kafe yang kayaknya lucu banget, namanya Weekend. Waktu gue kesini tuh belum ada gitu, tempat ini juga belum banyak kafe. Dan sekarang banyak banget kafe-kafe lucu di sini. Nah ini salah satu yang pengen gue kunjungin karena kalau lihat reviewnya keren banget gitu. Oke guys, kita akan masuk ya, kayak apa kafenya.
Karena kondisinya masih pandemi dan mungkin masih ada pembatasan orang untuk berkumpul, kafe ini nggak terlalu ramai gitu. Karena sepertinya pengunjungnya hanya aku dan beberapa orang di atas sana guys. Jadi kita langsung aja yuk ngintip lantai 2 sebelum nanti kita explore ke lantai dasar. Cafe ini toiletnya juga estetik guys. Jadi ya nggak heran lah ya kalau tempat buat nongkrongnya juga lebih estetik. Terutama ruang meeting ini kayaknya satu ruang khusus tertutup yang biasa digunakan untuk meeting guys. Atau mungkin untuk pesta-pesta kecil lah gitu. Nah semuanya emang didekorasi atau interiornya memang bagus banget gitu. Dan bikin nyaman tanpa menghilangkan sentuhan bangunan aslinya. Dan akhirnya gue pilih buat duduk di lantai dasar sambil menikmati carrot cake dan ice cream. Untuk rasa sih aku pikir oke banget gitu ya, sesuai dengan harganya lah gitu. Standarnya adalah standar cafe. Dan kalau untuk ukuran Batam ya nggak terlalu mahal lah gitu. Tapi gue nggak tahu ya kalau untuk ukuran Padang. Karena di sini juga banyak banget kafe-kafe bertebaran. Dan ini salah satu kafe yang gue pikir rekomendasi ya buat makanan dan nuansanya. Tapi gue nggak tahu kenapa ini udah jelang malam kok nggak ada satupun orang-orang yang nongkrong. Ya mungkin karena pandemi memang ya gitu. Dan hanya gue kali tamunya. Sayang banget sih sebenarnya. Finally ada tamu lain guys selain gue. Dan gue merasakanlah kehidupan akhirnya di cafe ini gitu. Dan ini udah sekitar jam-jam 7 atau jam 8 malam gitu. Dan kita bisa menikmati suasananya memang terasa lebih apa ya, lebih mencekam gitu ya. Karena kan di luarnya juga ada beberapa bangunan tua dan kelenteng. Dan posisinya sekarang pandemi gitu, kayak ada jam malam. Jadi gak banyak orang nih yang lalu lalang di depan cafe ini. Keesokan paginya gue tetap ya rutin untuk jalan-jalan keliling dan mencari sesuatu yang baru gitu. Walaupun mungkin kalian lihatnya kayaknya ngulang lagi. Tapi kali ini gue dapet tempat yang seru gitu. Jadi di belakang rumah duka ini ternyata gitu kayak ada kedai-kedai jadul gitu. Yang gue pikir tempatnya gak kalah seru lah buat nongkrong. Memang sih bangunannya bangunan tua gitu. Tapi it's okay. Ini memberikan sudut pandang yang berbeda tentang sebuah kota gitu. Jadi kita bisa dapat banyak cerita sebenarnya di sini nih. Seperti kedai yang satu ini. Gue yakin sih kalau lebih digali dan diulik lagi, ini bakal seru. Tapi sayangnya gue harus ngejar flight. Jadi gue nggak bisa lama-lama buat nongkrong di sini guys. Dan semoga perjalanan gue kali ini memberikan inspirasi bagi kalian yang menyimak vlog ini. Dan ini juga adalah kawasan pemukiman India Tamil yang lagi-lagi juga di Pondoh gitu. Dan inilah akhirnya perjalanan nakal gue, alias perjalanan silent trip gue, diem-diem gak ngomong siapa-siapa gitu. Dan akhirnya gue juga agak-agak ketakutan. Sebenarnya gini yang gue pikiran adalah bagaimana kalau setelah penerbangan gue sampai di Batam dan ketika gue dites gue positif, apa yang harus aku bilang dengan orang-orang di kantor. Tapi alhamdulillah gak ada apa-apa sih gitu. Dan sejak di bandara gue juga menjaga jarak dengan banyak orang. Terima kasih ya udah nyimak vlog ini. Semoga ini bisa memberikan inspirasi. Dan untuk kamu yang belum mensubscribe channel Danan Wahyu, di subscribe. Dan pastinya kamu juga bisa menyimak versi tulisannya di blog aku di www.dananwahyu.com.